Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan paper review untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Taufik, MSc IPU, dengan judul paper review yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Connotation and Type of Innovation, bersumber dari Jinseng Siming Yin 26 Februari 2019, Connotation and Types of Innovation from the Routledge Companion to Innovation Management Routledge. Paper review ini berasal dari kami kelompok 2 dengan anggota kelompok. Yang pertama adalah Pak Inyoman Adi Pradana, kemudian yang kedua saya sendiri, Miswadi. Baik, untuk paper review ini kami ingin menyampaikan konten dari presentasi kita. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah inovasi dan teknologi, kemudian yang ketiga adalah faktor keberhasilan dalam inovasi, yang keempat adalah inovasi dan konsep yang relevan, kemudian jenis inovasi, yang keenam adalah tingkat inovasi, yang ketujuh adalah inovasi holistik, yang kedelapan adalah kesimpulan dan saran. Inovasi telah secara luas dianggap sebagai proses utuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, baik bagi perusahaan maupun negara, serta pertumbuhan global yang berkelanjutan. Sedangkan prasyarat utama untuk melakukan manajemen inovasi secara efektif adalah memiliki gambaran besar dan wawasan yang mendalam tentang konsep sifat inovasi. Ini yang berasal dari Schumpeter tahun 1934. Yang pertama, kami menyampaikan berkaitan dengan definisi dasar inovasi. Inovasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yang sangat kuno, yang berasal dari kata bahasa Latin ya, innover, yang berarti pembaharuan, pembuatan barang baru atau perubahan. Menurut Joseph Schumpeter sendiri, untuk inovasi itu adalah pengenalan, pengenalan kombinasi faktor produksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam sistem produksi. Jadi Joseph Schumpeter ini adalah seorang profesor yang berasal dari Harvard University dan merupakan adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teknologi inovasi. Menurut beliau ada 5 bentuk inovasi yang ada, yaitu yang pertama adalah memperkenalkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk, kemudian mengadopsi metode atau proses produksi baru. Yang ketiga adalah mengembangkan pasar baru. Yang keempat adalah mengeksploitasi sumber pasokan baru untuk bahan baru dan produk setengah jadi. Kemudian yang kelima adalah menerapkan bentuk organisasi baru. Jadi ada banyak sebetulnya pendapat mengenai inovasi, tetapi yang bisa kita definisikan di sini adalah sebuah keseluruhan proses yang mencakup asal-usul desain, R&D, kemudian proses percobaan produksi dan komersialisasi pemikiran dan ide baru. Nah, ini melambangkan kemampuan untuk mengubah pandangan ke depan, pengetahuan dan usaha menjadi kekayaan, terutama untuk kemampuan menggabungkan pengetahuan secara teknis, secara efisien dengan pengetahuan komersil untuk memperolehnya. Nah, di dalam konotasi inovasi tersendiri disampaikan berkaitan dengan ragam dan pengetahuan baru terdiri dari berasal dari shareholder, stakeholder kolaborasi, kemudian juga berasal dari prospek masa depan berkaitan dengan prediktif dan forward thinking. Kemudian juga di sini terkait risk thinking spirit dan failure tolerance juga menjadi salah satu komponennya untuk diproses dalam sebuah holistic thinking dengan problem driven, creative and critical thinking yang akhirnya nanti menghasilkan social value termasuk juga economic value atau nilai ekonomi. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang inovasi dan teknologi. Jadi tidak semua penggunaan teknologi akan berhasil melakukan inovasi ya. Karena apa? Karena para pemimpin teknologi ini gagal terkadang gagal dalam produk dan program mereka, terutama karena koordinasi faktor non teknologi yang buruk dengan faktor teknologi, pemasaran dan juga kapasitas manufaktur. Jadi contohnya ketika dulu kita sering mengenal terkait dengan VCD, ternyata VCD ini pertama kali ditemukan oleh Wan Yan pada tahun 1994. Namun perusahaan tersebut tertinggal dalam proses perluasan pasar, kemudian kampanye berkaitan dengan marketing dan seterusnya, sehingga akhirnya kalah berperang ya. Sebaliknya, Intel dan Haier berhasil mengubah keunggulan teknologi menjadi keuntungan pasar melalui koordinasi faktor teknologi dan non-teknologi yang efektif.
Nah, apa yang menjadi faktor keberhasilan dalam inovasi? Ya, jadi beberapa ahli, ya, para ahli telah merangkum beberapa faktor yang menjadi keberhasilan dalam inovasi. Yang pertama adalah integrasi tanggung jawab departemen, yaitu berbagai departemen bertemu secara fungsional dengan cara yang efektif sehingga semua departemen ini terlibat sebagai badan yang terintegrasi yang akhirnya bisa menghasilkan inovasi yang efektif dan efisien, terutama dalam membuat sebuah desain inovasi. Kemudian yang kedua adalah orientasi pasar yang kuat. Penggunaan potensialnya diizinkan untuk berpartisipasi atau terlibat dalam sebanyak mungkin program-program R&D untuk memainkan peran perintis. Yang ketiga adalah komunikasi eksternal yang baik. Jadi inovator tetap berhubungan efektif dengan sumber-sumber ilmiah dan teknologi eksternal dan tetap menerima pemikiran ataupun masukan-masukan baru dari luar. Kemudian rencana cerdik dan lebih banyak prosedur kontrol program. Kemudian juga yang kelima adalah orang-orang kunci. Jadi orang-orang yang termasuk untuk mendukung ya program yang akhirnya bisa membuka gerbang teknologi tersebut. Nah, dalam kepemimpinan teknologi ada beberapa contoh ya yang sudah kita mungkin ketahui bersama. Jadi ada beberapa perusahaan yang kadang dia ini menjadi yang mengawali ya sebuah inovasi, tetapi kemudian akhirnya bisa jadi dia tidak menjadi pemenang. Dan bahkan yang baru-baru masuk dalam sebuah inovasi tersebut atau akhirnya mengikuti inovasi yang sudah ada, tetapi karena dia berhasil menguasai pasar, sehingga dia menjadi seorang pemenang ya. Contohnya di sini adalah uh, Intel gitu ya, yang sering kita kenal, kemudian Haier, kemudian Pilkington gitu ya, yang diikuti oleh Mitsubishi, IBM, Lenovo dan seterusnya. Yang akhirnya ini menjadi pemenang. Nah, yang pecundang mungkin kita bisa lihat ya, ada Nokia yang mungkin selama ini bisa kita atau pernah kita miliki ponselnya, kemudian juga ada Xerox dan seterusnya yang secara teknologi mungkin awal mereka menjadi pengawal atau yang mengawali, tetapi akhirnya tidak bisa bersaing di dalam perkembangan zaman. Nah, ada beberapa faktor yang juga menjadi prasyarat ya untuk supaya inovasi itu bisa berhasil. Yang pertama adalah tim manajemen senior yang memberikan janji komitmen untuk mendukung program inovasi. Yang kedua adalah strategi korporasi ya, jangka panjang harus diposisikan untuk memainkan peran kunci. Kemudian yang ketiga, untuk proyek-proyek yang signifikan, perencanaan sumber daya jangka panjang tidak boleh hanya didasarkan pada periode pengembalian jangka pendek, tetapi pada penetrasi dan pertumbuhan pasar di masa depan. Keempat adalah perusahaan harus fleksibel dan responsif terhadap perubahannya. Karena yang tidak perusahaan yang tidak bisa berubah, maka tentu akan jauh lambat ya dalam proses perkembangannya. Kemudian yang kelima adalah manajemen senior harus toleran terhadap risiko. Yang keenam, harus ada budaya perusahaan yang tanggap terhadap inovasi yang cocok untuk pengembangan inovator. Yang ketujuh, lingkungan kewirausahaan, kelembagaan dan keuangan harus mendukung. Ya, insentif eksternal yang juga efektif untuk itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah harus ada hubungan yang erat antara R&D kemudian divisi korporat lainnya, setelah struktur R&D yang masuk akal gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, bagian yang keempat, kami menyampaikan berkaitan dengan inovasi dan konsep yang relevan. Jadi, inovasi dan kreasi, yang pertama, sederhananya adalah inovasi adalah proposal atau komersialisasi ide kreatif gitu ya. Tidak akan ada inovasi tanpa ide kreatif. Kemudian yang kedua adalah inovasi dan penemuan. Inovasi ya walaupun bagaimanapun berarti terjemahan dari penemuan yang menjadi aplikasi atau diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi dan kewirausahaan. Ini bisa mencakup sistem sifat-sifat seperti pengambilan risiko, keberanian untuk mengeksplorasi kemampuan belajar, ketekunan, pengabdian, kerjasama, dan integritas. Kemudian R&D, OECD ini Badan Kerjasama dan Pengembangan Teknologi mendefinisikan R&D sebagai kerja kreatif sistemik yang bertujuan untuk memperkaya gudang pengetahuan tentang manusia, budaya, dan masyarakat serta pemanfaatan pengetahuan tersebut untuk menemukan aplikasi baru. Kemudian ini kita akan menguraikan ya di tabel ini menguraikan perbedaan antara inovasi teknologi dan beberapa konsep serupa yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah invention ya. Ini definisi sederhananya adalah mengajukan konsep atau pemikiran atau doktrin baru untuk pertama kalinya. Nah, perbedaannya dengan teknologi inovasi ini tidak ada produksi massal dan komersialisasi. Kemudian untuk basic research atau riset penelitian dasarnya, ini menjelajahi dunia dan kemajuan teknologi, tapi tidak ada tujuan komersialisasi tertentu. Nah, perbedaan dengan dari teknologi inovasi, ya, tidak ada produksi percobaan
intensif produksi massal dan komersialisasi. Kemudian untuk applied research, kegiatan penciptaan sistematis ditujukan untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan teknis dengan bekerja menuju tujuan baru. Ya, untuk perbedaannya, keterkaitan yang tidak memadai dengan sektor produksi dan pasar. Kemudian untuk experimental development, definisi sederhana adalah menggunakan pengetahuan yang berasal dari penelitian atau dasar terapan untuk mengembangkan produk atau bahan atau peralatan baru. Perbedaannya tidak ada pertimbangan untuk komersialisasi. Untuk teknologi dan untuk pengenalan teknologi atau teknologi introduction, ini memperkenalkan peralatan dan bakat baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya jual. Perbedaannya dari teknologi inovasi, tidak ada jaminan untuk bisa masuk pasar. Kemudian untuk teknologi yang baru atau pembaruan teknologi, ini melibatkan terutama sistematis atau parsial pembaruan peralatan produksi. Perbedaannya dapat meningkatkan kapasitas produksi, namun kemungkinan komersialisasi masih belum diketahui. Yang selanjutnya untuk konsep revolusi teknologi, sebenarnya revolusi teknologi ini mencakup seluruh rentang ya, dari penemuan, inovasi hingga difusi. Perbedaannya ini membutuhkan waktu lebih lama daripada inovasi, konsep ekonomi kurang dapat dioperasikan dalam kenyataan. Yang selanjutnya adalah technological progress, di mana proses ini inovasi berasal dari konsolidasi selama bertahun-tahun ya. Perbedaannya dari teknologi inovasi, penjumlahan pasca inovasi dari sejarah inovasi. Baik, itu untuk yang saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Nyoman Adi Pradana. Persilahkan, Pak. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inovasi dasar. Inovasi dari segi konten dapat diklasifikasikan menjadi pertama, inovasi produk, kedua, proses innovation, ketiga, service innovation, dan keempat, model business innovation. Kami akan mencoba membahas lebih lanjut mengenai inovasi layanan, yaitu terdapat 5 karakteristik dasar dalam inovasi layanan. Yang pertama adalah intangible, yaitu berbeda dengan produk konsumen atau produk industri yang berwujud. Layanan ini komponennya dalam banyak kasus tidak berwujud dan tidak terlihat secara kasat mata. Ciri khas ini membuat layanan tidak mudah untuk divalidasi. Kemudian layanan pelanggan dijual sebagai ikatan yang dibandel dengan banyak produk dan konsumen dan industri. Kemudian yang kedua adalah tidak terpisahkan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak dapat menikmati jasa kecuali dia berpartisipasi dalam produksi jasa tersebut. Sehingga karakteristik ini membuat industri jasa menjadi lebih diskret, terlokalisasi, dan berbeda dari manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah heterogenitas, yang berarti inkoherensi yang terus-menerus dalam hal komposisi dan kualitas layanan yang sulit untuk digeneralisasikan, karena individualitas manusia membuat sangat sulit untuk mengadopsi standar kualitas layanan yang seragam. Kemudian kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia layanan dapat berbeda ya, dari waktu ke waktu karena faktor individu. Karakteristik selanjutnya yaitu mudah rusak, di mana perusahaan jasa perlu mengatasi masalah kekurangan stok dan masalah kekurangan pasokan dari layanan yang dihasilkan dengan cara yang fleksibel dan efektif. Dan juga tidak adanya ownership, yaitu ketiadaan kepemilikan, yang berarti bahwa dalam produksi dan konsumsi suatu jasa, perpindahan kepemilikan tidak menyangkut barang fisik, melainkan kepemilikan layanan tidak dapat dialihkan dengan mudah. Berikut adalah tabel perbedaan industri layanan dan industri manufaktur. Beberapa perbedaan yang paling signifikan antara lain, untuk manufaktur produknya adalah hal yang tangible ya, berwujud. Kemudian untuk service, ini layanan merupakan hal yang intangible, tidak berwujud melainkan dirasakan atau di-experience. Kemudian di manufaktur dapat terjadi perpindahan kepemilikan saat transaksi. Kalau dalam layanan atau service, yaitu kepemilikan layanan tidak dipindahkan, melainkan dirasakan gitu. Kemudian sebuah produk dapat dengan mudah diverifikasi, layanan tidak mudah diverifikasi. Untuk produk manufaktur dapat dipindah tangankan, untuk produk servis tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian penjual pembeli dapat menyimpan produk manufaktur, sedangkan untuk layanan tidak dapat disimpan secara fisik. Produk diproduksi sebelum dapat digunakan, sedangkan layanan diproduksi dan digunakan secara bersama. Sehingga saat ini muncul fenomena yang disebut dengan servitisasi manufaktur atau servitization manufaktur ya. Jadi inovasi layanan tidak hanya unik untuk industri jasa saja, melainkan telah menjadi tren utama di seluruh sektor manufaktur global sejak tahun 1980-an. Kemudian fenomena servitisasi ini dibuktikan dengan meningkatnya bagian yang dikembangkan oleh industri manufaktur semata-mata untuk nilai tambah barang industrinya, antara lain divisi R&D,
manajemen pemasaran, penerapan manajemen merek, dan kekayaan intelektual, kemudian pemeliharaan produk. Dengan kata lain, servitization manufaktur adalah model bisnis di mana pabrikan mengubah arah inti rantai nilainya dari manufaktur dilengkapi dengan jasa. Kemudian klasifikasi inovasi layanan ini sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah inovasi produk layanan, yaitu merupakan inovasi dalam konten atau produk layanan. Jenis inovasi ini berpusat pada desain produk dan kapasitas produksi. Contohnya termasuk layanan Uber dan layanan Mirom yang diluncurkan oleh produsen handphone Xiaomi. Kemudian yang kedua adalah inovasi proses layanan, yang merupakan inovasi dalam proses produksi dan pengiriman produk. Terbagi menjadi inovasi proses produksi atau inovasi di belakang panggung, dan yang kedua adalah inovasi proses pengiriman atau inovasi depan panggung. Yang ketiga adalah inovasi manajemen layanan. Inovasi manajemen layanan mengacu pada model inovasi pada organisasi atau manajemen, di mana sebuah perusahaan jasa yang mengadopsi praktik manajemen seperti TQM atau Total Quality Management ini dapat layak dikatakan menerapkan inovasi manajemen layanan. Klasifikasi keempat yaitu inovasi teknologi layanan, di mana mengacu pada inovasi teknologi pendukung layanan seperti Alipay, facial scan, kemudian pengenalan sidik jari iPhone, dan layanan reservasi kursi online bioskop. Kemudian yang kelima adalah inovasi model layanan, yang merupakan inovasi dalam model layanan yang disediakan oleh perusahaan jasa. Salah satu contohnya adalah layanan cuci furniture rumah yang diperkenalkan oleh toko servis mobil tradisional. Jadi dia melakukan inovasi dari servis utamanya merupakan servis mobil berkembang menjadi atau inovasi menjadi servis dan cuci furniture rumah. Jenis model inovasi yang keempat adalah inovasi model bisnis. Pengertian inovasi model bisnis adalah nilai yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan mereka, serta struktur internal perusahaan, jaringan mitra, dan modal hubungan untuk menciptakan, memasarkan, dan menyampaikan nilai dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Osterwalder, Pignor, and Clark 2010. Inovasi model bisnis ini sendiri dapat dibagi menjadi 9 bidang. Yang pertama itu proposisi nilai, merupakan nilai yang dapat diberikan perusahaan kepada konsumen melalui produk dan layanannya. Proposisi nilai menegaskan signifikansi praktis perusahaan bagi konsumen. Kemudian kedua, menargetkan segmen pelanggan. Kelompok-kelompok ini memiliki kesamaan tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai atau value atas kesamaan ini. Proses pendefinisian kelompok konsumen juga disebut sebagai segmentasi pasar. Kemudian saluran distribusi. Berbagai cara digunakan perusahaan untuk menjangkau konsumen yang melibatkan strategi pemasaran dan distribusi perusahaan. Inilah cara perusahaan mengembangkan pasarnya. Kemudian keempat adalah hubungan konsumen, hubungan yang dibangun antara perusahaan dan kelompok konsumen. Kelima, konfigurasi nilai. Keenam, kemampuan utama, yaitu kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan model bisnisnya. Yang ketujuh adalah jaringan bisnis, jaringan mitra, yaitu jaringan kemitraan antara perusahaan dan perusahaan lain untuk secara efektif memberikan nilai dan mewujudkan komersialisasinya. Ini juga menggambarkan aliansi bisnis antar perusahaan. Yang kedelapan adalah struktur biaya, yaitu deskripsi alat dan metode yang digunakan dalam proses bisnis. Dan 9 adalah aliran pendapatan. Jadi perusahaan menciptakan kekayaan melalui berbagai aliran pendapatan atau revenue streams. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pembahasan tingkat inovasi. Tingkat inovasi ini bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu inovasi bertahap atau disebut inovasi inkremental, dan yang kedua adalah inovasi terobosan atau inovasi radikal atau inovasi breakthrough. Inovasi bertahap itu sendiri merupakan mengacu pada perbaikan kecil yang sifatnya kecil dan pembaruan improvement pada produk yang existing atau proses di sepanjang lintasan teknologi awal. Contohnya adalah yang inovasi bertahap ini yaitu pada saat pabrik mobil ya Ford dengan model mobilnya yaitu Ford Model T awal yang turun signifikan dari kos produksinya dari $1.200 menjadi $250 ya. Jadi hampir 4 kali lipat selama periode 1908 sampai 1926 di tengah peningkatan luar biasa dalam produktivitas tenaga kerja dan produktivitas modal. Jadi pengurangan biaya Ford ini berhasil dihasilkan dari inovasi perbaikan proses ya yang secara bertahap atau kecil, namun dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian itu minusnya adalah dari inovasi bertahap ini banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa inovasi inkremental mempertahankan keunggulan kompetitif produk perusahaan hanya untuk saat ini ya. Jadi
short term untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Ketika saingan muncul dengan inovasi yang mengganggu atau disruptif, perusahaan besar yang sudah mapan kemungkinan besar akan kehilangan pijakan dan kepemimpinan pasar. Contohnya yaitu penemuan transistor menghancurkan pabrikan tabung vakum ya, TV model tabung sudah hampir punah ya, sekarang digantikan dengan model LED, LCD, kemudian LED, dan juga OS Android menghancurkan OS Symbian yang dulu digunakan Nokia ya. Kemudian yang kedua adalah inovasi terobosan atau radikal, yaitu jenis inovasi yang mengarah pada kemajuan besar dalam indikator kinerja utama suatu produk, yang memiliki dampak yang sangat menentukan pada aturan pasar, lingkungan, persaingan, dan struktur industri, atau bahkan merombak pola industri secara menyeluruh. Karena melibatkan sebuah konsep baru ataupun terobosan teknologi yang signifikan. Inovasi terobosan ini sangat mungkin membutuhkan waktu yang lama ya, bisa mencapai lebih dari 10 tahun, dan biasanya datang dengan serangkaian inovasi produk atau proses dan organisasi bisnis, atau bahkan revolusi dalam suatu industri. Jika peningkatan proses ini juga mengurangi biaya secara signifikan, itu juga dapat disebutkan sebagai terobosan. Meskipun mungkin tidak mengamankan keuntungan bagi perusahaan pertama, dalam banyak kasus melahirkan industri yang sama sekali baru. Jadi inovasi radikal ini belum tentu perusahaan yang menemukan menjadi sukses ya. Bisa saja perusahaan yang mengikuti, tapi bisa lebih menjual, itu bisa lebih sukses. Yang tadi sebagaimana dijelaskan pada part yang pertama. Kemudian dari segi tingkatan inovasinya terdapat klasifikasi ya, yang tadi inovasi incremental, radikal. Nah, ini perbedaan utama antara kedua inovasi tersebut dapat dilihat pada trajektori di samping kanan ini ya. Jadi ketika teknologi satu memasuki tahap inovasi incremental, dia mulai melandai ya, naik tapi mulai melandai. Kemudian muncul ide baru, teknologi 2 yang kita sebut teknologi 2 yang berbeda dari teknologi 1. Kemudian teknologi 2 ini mengalami titik balik di mana tingkat peningkatan marginal kinerja menurun, tapi kinerja keseluruhan masih meningkat. Kemudian perusahaan memasuki periode inovasi yang signifikan yang dapat disebut sebagai tahap transisi inovasi radikal incremental, sampai dengan muncul lintasan teknologi yang baru. Nah, contohnya dari teknologi trajektori ini dapat dilihat dari industri kereta api ya. Jadi kereta api yang paling awal ini kereta uap berbahan bakar batu bara, ini bahkan di awal-awal kemunculannya tidak secepat kereta kuda, namun terus dilakukan inovasi secara incremental atau bertahap, sehingga dapat mencapai kereta uap yang digunakan secara luas ya. Jadi sudah layak digunakan, lebih cepat dari kereta kuda. Kemudian kereta uap ini mulai mengalami pelandaian kurva ya, kemudian muncul trajektori yang kedua, yaitu inovasi radikal berupa kereta listrik. Begitupun seterusnya, kemudian muncul inovasi radikal yang ketiga, yaitu kereta dengan magnetic levitation ya, yang sebelumnya kereta tradisional berjalan di lintasan bantalan besi, sekarang ini mengapung karena teknologi magnet yang meningkatkan efisiensi cost dan juga kecepatan. Kemudian di inovasi ini diklasifikasikan berdasarkan kontinuitas dan target pasarnya, dibedakan menjadi inovasi yang berkelanjutan dan inovasi diskontinu. Inovasi yang berkelanjutan atau kontinu ini didasarkan pada suatu lintasan teknologi dan kumpulan pengetahuan, serta melibatkan peningkatan terus-menerus dari produk yang ada dan atau peluncuran produk baru. Ini menurut Corso dan Pellegrini di 2007, contohnya mesin cuci ya, di awal kemunculan sampai dengan sekarang masih banyak fiturnya selalu kontinu di-improve ya, tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, inovasi diskontinu atau disebut inovasi terputus-putus, ini mencakup model inovasi yang menyimpang dari lintasan teknologi yang terus-menerus, seperti inovasi radikal dan inovasi yang bersifat disruptif. Inovasi disruptif ini menargetkan segmen pasar yang sama sekali baru, di mana lintasan teknologi didirikan pada basis pengetahuan yang juga baru. Salah satu contohnya adalah telepon seluler yang menggantikan telepon kabel ya. Ini merupakan hal yang benar-benar baru, sehingga mengganggu bisnis teknologi model telepon dengan kabel. Nah, ini adalah kurvanya ya, dari inovasi berkelanjutan versus inovasi diskontinu. Jadi teknologi generasi pertama akan terus mature atau meningkat, inovasi secara kontinu ya, sampai dia mencapai titik optimal atau limitasi teknologi generasi pertama. Kemudian inovasi itu akan diskontinu, terhenti, begitu ada muncul inovasi radikal atau teknologi baru akan diulang ya kurvanya, mulai dari titik awal, dia terus berkembang,
sampai dengan mencapai limitasi teknologi produk tersebut. Begitu pula seterusnya. Jadi hal ini sangat diperlukan untuk menjaga competitive advantage dari suatu perusahaan ya, di mana produknya harus terus melakukan inovasi berinkremental, continue sampai dengan titik limitnya, kemudian begitu sudah tidak bisa dikembangkan, mungkin nanti akan muncul teknologi baru yang bisa menggantikan teknologi yang lama. Yang terakhir adalah inovasi holistik. Jadi ini merupakan pergeseran paradigma inovasi, di mana paradigma inovasi teknologi baru-baru ini bergeser ke arah dialog yang lebih luas antara penelitian ilmiah, teknologi, dan pembangunan sosial. Menurut Stilgo, Owen, dan McNaughton 2013. Sehingga sekarang ini pertumbuhan pengetahuan, teknologi juga bertujuan untuk memenuhi etika dan sosial, menurut Panza dan Elwood 2013. Contohnya, inovasi-inovasi yang meninggalkan lebih sedikit jejak karbon di bumi, seperti tenaga matahari, tenaga angin, tenaga ombak, kemudian penggunaan renewable energi, alih-alih material seperti plastik ya. Jadi paradigma inovasi ini juga berkembang berdasarkan kearifan timur menurut Chen Yin and Mei 2018 mengusulkan paradigma baru inovasi yang disebut dengan inovasi holistik, yaitu inovasi total dan kolaboratif yang didorong oleh visi strategis di era inovasi strategis yang bertujuan untuk keunggulan dan berlanjutan dan kompetitif. Paradigma manajemen yang inovatif berdasarkan HI disebut Holistic Innovation Management. Di era yang digerakkan oleh inovasi, HI adalah paradigma baru yang berakar pada perubahan manajemen secara keseluruhan. Ini adalah trinitas yang didasarkan pada integrasi ilmu alam dan ilmu sosial di bawah bimbingan filsafat timur dan barat. Konsep spiral HI mewujudkan pandangan global, pandangan keseluruhan, dan pandangan damai yang sejalan dengan nilai-nilai inti di seluruh filosofi timur dan barat. Kondusif untuk mencapai co-evolution, organik dan teknik, teknologi, sains, dan humaniora, seni dan pasar dalam lingkungan kompetitif lintas budaya. Yang pada akhirnya HI dapat berkontribusi pada tujuan inovasi untuk perdamaian menurut Miklian dan Husserl. Demikian adalah paper yang kami review. Beberapa kelebihan, kekurangan, dan saran, yaitu yang pertama, kelebihan, paper ini telah menjelaskan dengan lengkap terkait konsep dasar inovasi serta bentuk-bentuk aplikasinya dalam perusahaan, sehingga memberikan pemahaman dan pandangan yang lengkap tentang evolusi dan jenis manajemen inovasi perusahaan. Kekurangannya itu sendiri, paper ini masih dalam tahap pengenalan, sehingga belum menjelaskan secara lengkap langkah-langkah teknis dalam menerapkan manajemen inovasi di perusahaan. Kemudian kekurangan yang kedua, menurut kami, paper ini sebenarnya sudah menyinggung mengenai inovasi holistik ya. Namun, alangkah baiknya jika penulis dapat menggali contoh lebih dalam mengenai manajemen atau perusahaan yang telah sukses menerapkan holistic innovation tersebut. Jadi, saran dan masukan dari kami yaitu perlu dilanjutkan penelitian untuk melihat evolusi dan pergeseran penerapan inovasi di era teknologi saat ini yang tidak menutup kemungkinan timbulnya jenis inovasi yang baru, seperti konsep yang telah disinggung yaitu inovasi holistik, maupun pengembangan dan kombinasi dari jenis inovasi yang selama ini berkembang. Kesimpulan dari paper ini, yang pertama adalah paper ini memberikan pengertian tentang pentingnya inovasi untuk terus dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan-tahapan inovasi yang ada, sehingga perusahaan dapat mempertahankan competitive advantage-nya. Kemudian yang kedua adalah inovasi bukan hal yang mudah dicapai, sehingga pemahaman akan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam inovasi menjadi hal yang penting dan perlu dipahami oleh manajemen suatu perusahaan. Dari jenis-jenis inovasi yang ada, penerapan inovasi layanan ini lebih banyak ya dibandingkan dengan inovasi yang lain, di mana di studi di USA dan Eropa, inovasi dalam bidang servis menyumbang hingga 60-80% pendapatan domestik bruto. Sehingga muncul fenomena servitisasi manufaktur dari perusahaan-perusahaan manufaktur untuk mempertahankan keunggulan produknya, tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual layanan atau servis. Kemudian saat ini telah berkembang konsep inovasi holistik yang mendorong lebih banyak refleksi pada paradigma inovasi dan pembangunan sosial. Hal ini dapat dilihat dari program-program pemerintah global saat ini yang bercermin dalam konsep SDG atau Sustainability Development Goals, yang merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia guna mencapai pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Demikian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.